Selamat pagi anak-anak, salam jumpa, salam sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pelajaran kita di pelajaran 9 tentang guruku di pertemuan kedua. Di sekolah kita belajar atau kita bertemu dengan teman-teman, guru, dan semua petugas sekolah. Guru adalah pendidik kita di sekolah. Bapak Ibu guru mengajarkan kita bermacam-macam pelajaran. Semua pelajaran berguna bagi hidup kita. Maka sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Sekarang kami mau belajar lagi. Berkati kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dulu yuk. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak
mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Baik, anak-anak, setelah kamu tadi menyaksikan video pembelajaran, di sana kamu sudah menyaksikan bahwa Yesus mulai mewartakan Injil di kota Kapernaum di sekitar Danau Galilea atau Genesaret. Orang banyak mengikuti dia untuk mendengarkan firman Allah. Yesus berjumpa dengan muridnya yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan. Para murid menyebut Yesus itu guru atau rabi, karena Yesus itu senantiasa mengajari para murid untuk berbuat baik. Saat Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, mereka mengikutinya, dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Padahal mereka sudah semalaman mencari ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi setelah Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, maka mereka mendapat
ikan yang sangat banyak sekali. Para murid diberi tugas sebagai penjala manusia, yang artinya para murid harus mengajak orang-orang berdosa agar bertobat dan semakin dekat kepada Allah. Di sekolah, kita juga mempunyai wakil Yesus, yaitu para guru kita. Tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru harus dikerjakan. Nasihat Bapak Ibu guru harus ditaati. Dengan demikian kita mempunyai masa depan yang baik. Seperti tadi, para murid mengikuti nasihat Yesus sehingga mereka mendapatkan ikan yang banyak. Kita juga sama seperti murid Yesus. Nah, sikap yang baik saat guru mengajar. Patuh pada nasihat guru, sopan, melaksanakan tugas dengan tekun dan teliti, menaati tata tertib sekolah, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Cukup demikian pelajaran kita hari ini. Kerjakan tugas-tugasmu, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Terima kasih.